puasa itu ternyata berfungsi sebagai detoksifikasi. Wow. Keren kan? Kenapa kok saya puasa kok makin sakit? Karena itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bunda-bunda Aisyah yang sedang mendengarkan podcast hari ini. Kita ketemu lagi dengan acara podcast Aisyah yang hari ini kita akan diisi oleh pemateri yang sangat luar biasa. Cuman sebelumnya, mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita semua kesempatan untuk bertemu lagi di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah, hingga kita Allah pertemukan dan panjangkan umur, semoga sampai hingga akhir Ramadan nanti kita bisa menjalankan ibadah ini dengan sepenuhnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para pengikutnya, istri serta sahabatnya hingga akhir zaman. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dian di sini akan menjadi moderator podcast Aisyah sesi 2 dengan judul Hikmah dan Manfaat Puasa dari Aspek Kesehatan Fisik dan Mental. Nah, saya akan perkenalkan sosok di depan saya yang sangat luar biasa ini, yaitu Ibu Asmaul Husna, seorang dosen yang bekerja di Poltekkes Pontianak pada jurusan kesehatan gigi, ya Bu, ya, benar ya. Nah, kita akan cuap-cuap di sini para bunda-bunda Aisyah dalam kesempatan kali ini. Mungkin Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, singkat aja. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Soleha Aisyah yang dirahmati Allah, insya Allah. Nama saya seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mbak moderator yang cantik, Mbak Dian. Asmaul Husna Abu Seri. Sehari-harinya ya bekerja, intinya adalah sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua, dapat pekerjaan sampingan untuk mentransfer ilmu, mengajar supaya anak-anak siap untuk mensehatkan Indonesia. Sangat menginspirasi, Masya Allah. Iya, alhamdulillah Allah amanatkan saya bekerja di sana sejak sudah lama juga sih, dari tahun 2000. Nah, berarti sudah 23 tahun ya kita bekerja di sana. Iya. Itu. Kalau di Aisyah sendiri, Ibu amanahnya di bidang apa? Oh iya, alhamdulillah diamanati sebagai wakil ketua 3 di PDA Kota. Sungguh berdebar saya dihadapkan dengan pemateri yang sangat luar biasa kali ini para bunda-bunda biasa aja. Nah, iya. Mungkin ada lagi Ibu yang ingin diperkenalkan kepada bunda-bunda di rumah? Gini Bunda, jadi kalau di pimpinan daerah kemudian wakil 3 itu biasanya membidangi atau diamanati di bidang ekonomi, kemudian hukum dan HAM. Terus satu lagi yang tak kalah pentingnya adalah penelitian kesehatan dan risetnya itu di situ. Jadi cukup menarik gitu kan. Iya. Kalau saja materinya bukan tentang kesehatan doang, saya akan banyak bertanya ini. Cuman karena waktu kita tidak banyak, sepertinya saya akan memulai dengan pertanyaan singkat dulu. Saya manggilnya Ibu Husna, Ibu Asmaul. Boleh, dua-duanya boleh karena sudah tersering kalau di kantor Ibu Asmaul. Cuma kalau di teman-teman PDA sukanya Ibu Husna. Itu di mana aja bisa. Rasulullah itu kan mengajarkan kita memanggil saudara kita dengan panggilan yang terbaik, ya Ibu, yang paling dia sukai. Jadi Ibu enaknya dipanggil apa?
Ibu Asmaul. Ibu Asmaul, Iya. baik. Ibu Asmaul. Nah, Ya. karena hari ini yang akan kita bahas tentang kesehatan, gimana Ibu sebelum kita memulai Ramadan kemarin, persiapan apa sih yang sebenarnya harus kita persiapkan nih sebagai para ibu-ibu di Ya. rumah ataupun ibu-ibu Aisyah nih kan banyak amanahnya tuh biasanya Iya, di bidang ini, bidang itu. Gimana Betul, cara betul. menyeimbangkannya Ibu di bulan Ramadan ini? Iya, Gimana? pertanyaannya tuh menarik, keren gitu. Menarik, keren. Baik, gini loh Bu Dian. Bu Dian atau Mbak Dian nih saya panggil. Bu Dian juga nggak apa-apa Ibu. Udah ibu-ibu ya. Iya, sama. Jadi seperti kita ketahui bahwa puasa Ramadan itu memiliki tujuan yang mulia. Ya, tujuan mulia dari mulai untuk memperkuat iman, ya kan? Kemudian mencari ampunan Allah, gitu kan? Di bulan puasa kan mahfirah Allah yang kita kita capai gitu ya. Seperti dalam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya kan, bahwa ketika kita diperintahkan dipanggil dengan hai manusia atau orang-orang yang beriman, ya kan. Nah, kita ini kalau udah dipanggil orang-orang beriman ya cepet kan ya. Bahwa puasa itu untuk menggapai cita-cita yang terakhir, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa. Ya, sehingga Ramadan itu memang ada tujuan khususnya itu ke sana, gitu ya kan. Iya, benar Ibu. Ya, kemudian satu lagi bahwa dengan adanya bulan suci Ramadan itu juga memperkuat ukhuwah. Bayangin aja kalau kita ayo kita mau buka puasa di mana gitu kan. Ibu-ibu kan senang gitu ya. Iya, buka puasa Ayo, bareng. Iya, buka puasa bareng. Nah, dengan adanya Ramadan itu memang memperkuat ukhuwah itu. Nah, untuk prepare itu maka kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya agar karena di bulan Ramadan itu juga kita dituntut untuk makin mengencangkan ibadahnya. Mengencangkan ibadahnya. Kemudian pada bulan Ramadan itu juga kita dituntut bangun lebih awal. Meskipun bagi sebagian orang sudah biasa ya, enggak tengah malam bangun, ya kan, untuk menunaikan sahurnya, otomatis ini akan mengganggu juga waktu tidur, ya kan, waktu istirahatnya. Nah, gitu, maka perlunya persiapan fisik maupun mental kita di bulan suci Ramadan ini. Gitu, apalagi berhubung para bunda-bunda Aisyah kan adalah koki ya di rumah ya, betul. Yang bangun harus paling awal ya Bu ya. Iya, betul. Benar-benar harus menjaga kesehatannya Bu. Nah, sebelumnya Bu, tadi kan kita udah membicarakan tentang persiapan Ramadan. Kata Ibu tadi kan kita harus menyiapkan kesehatan mental dan fisik. Bagaimana nih Bu tipsnya supaya kita tetap sehat, bugar selama Ramadan? Ya, tentu saja kita harus melihat konteks dari kebiasaan Rasulullah ketika Ramadan itu. Ya kan, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jaman Al-Aswad. Itu di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Itu Rasul sendiri. Meskipun hadis ini dianggap sanadnya itu lemah, namun matan dan isinya itu sangat relevan dengan dunia kesehatan dan apa yang dicontohkan oleh Rasul, ya kan, bahwa manfaat puasa bagi kesehatan itu nyata gitu. Mungkin kalau kita di dunia kesehatan pernah ya, ketika kita mau mau cek darah gitu kan, biasanya kan ada gula darah kan, gula darah, terus diinstruksikan, diingatkan, tolong ya puasa dulu. Iya kan? Bener. 8 sampai 10 jam, bener nggak? Iya. Nah, itu kenapa kok disuruh puasa padahal kita kan mau cek darah? Ya. Iya. Kenapa? Karena supaya bisa
mengetahui kondisi tubuh ya kan yang sebenarnya gitu. Kondisi tubuh yang sebenarnya yang tidak diintervensi oleh makanan atau minuman. Sebenarnya kadar gula darah di dalam tubuh kita itu normal atau enggak kan gitu. Makanya kita disuruh puasa. Gitu ya. Jadi betapa eratnya hubungan antara puasa dengan kesehatan itu sendiri. Yang kedua ketika mau operasi ya kan. Iya, puasa dulu juga. Iya kan, benar. disuruh Iya. puasa gitu. Disuruh puasa gitu. Kenapa kok disuruh puasa? Ya kan? Iya. Supaya ketika kita melakukan atau dokter melakukan pembiusan itu lambungnya juga kosong, tidak dipenuhi dengan makanan-makanan yang sebenarnya tidak semua makanan yang kita makan itu bermanfaat untuk tubuh kita. Iya, Gitu. sekali. Makanya Rasul itu kan kalau sudah puasa, udah saum itu bukanya itu tidak seperti kita ya, semua makanan gorengan itu dimakan. dari sebelum buka puasa sudah menyiapkan berbagai macam aneka hidangan ya, gorengan ada, kolak ada, terus pokoknya macam-macam itu. Kalau itu sebenarnya nggak sehat gitu kan. Iya. Kenapa kita nggak mencontoh Rasul? Ya, hanya berbuka puasa dengan rutop atau kurma yang muda gitu kan. Kurma muda itu. Di dalam rutop itu sendiri ternyata kandungannya subhanallah itu. Ada karbohidrat seratnya. Ya kan? Ada kaliumnya, ada magnesiumnya, itu yang dibutuhkan tubuh karena selama kita berpuasa itu kan hilang. Benar nggak? Iya, benar sekali. Jadi ketika berpuasa kan nggak ada asupan nutrisi, nggak ada vitamin, nggak ada, sehingga ketika kita buka yang paling sehat ya kan, dan itu juga yang sudah diteladani oleh Rasul adalah dengan memakan rutop atau kurma yang muda gitu kan. Kurma yang muda itu kandungannya Masya Allah. Kalau tidak ada rutop maka Rasul kemudian akan buka puasa dengan kurma. Juga kandungannya sama. Di sana malah ada zincnya. Kalau sudah ada zinc, kemudian kita makan dibarengi dengan buahnya itu bisa jeruk atau bisa semangka, kan mudah didapat ya. Iya. Itu maka akan menjadi nutrisi yang super gitu loh. Enzimnya tuh luar biasa. Itu sebenarnya itu saja. Kemudian baru kita melakukan sholat ya kan. Kalau sudah sholat, karena kalau langsung dipenuhi dengan makanan lambungnya juga kaget gitu kan. Benar, Ibu. Kaget terus semua kolak masuk ya kan. Kemudian apalagi minuman lagi kan, minumannya harus yang sirup-sirupan ya, gorengannya lagi, Masya Allah, kaget jadinya. Kalau sudah kaget, ngolahnya juga kan perut juga perlu diolah ya, makan di dalam makanan itu di dalam pesanan perlu diolah, kemudian ngantuk, lalu malas untuk sholatnya gitu ya. Iya, akibatnya ya kalau sudah diprosesnya lama ya kan, prosesnya lama, ngantuk, kemudian seperti kita ketahui bahwa kalau gorengan itu cenderung akan menjadi penimbunan lemak gitu kan. Ya ampun, itu yang paling enak Ibu. Kalau bagi bunda-bunda di sini kan ya, makan gorengan itu paling enak banget. Sama saya juga gitu, kadang-kadang hilaf. Kadang-kadang hilaf. Begitu sadar sudah tiga potong. Itu manusiawi. Jadi mulai sekarang tolong diingatkan kepada, terutama bagi saya ini, ingatkan itu ya, mulailah hidup sehat ala Rasulullah ya kan. Ketika Ramadan kita mulai start lah. Ramadan itu, puasa itu sebenarnya kan salah satunya juga mengekang hawa nafsu, nafsu makan itu kan. Padahal kalau sudah puasa siang lihat es, rasanya seger gitu kan. Itu jadi tipsnya itu. Tipsnya supaya sehat, kita mulai mencontoh sehat ala Rasul, yaitu berbuka puasa dengan hanya 1 atau 3 gitu kan. Kalau 1 nggak cukup, 3 lah ya kan. Rutop atau kurma.
Kalau tidak ada, Rasul itu cukup dengan air putih loh. Insya Air Allah. putih. Gitu. Nah, Beda ya dengan kita ya. beda banget. Gitu. Apa Gitu. Bu, kita di Indonesia lah ya terutama ya, berbuka itu dengan yang berat-berat, kadang kan belum es telernya, belum gorengannya. Itu. Tapi ternyata Rasulullah itu mengajarkan kita sampai ke sedetail itu ya Bu ya. Iya. Rasulullah bilang Mm-mm. kita cukup makan kurma 3 biji aja udah, atau betul. rutop 3 aja sama air putih. Betul. Ternyata justru itu yang membuat ibadah kita semakin kenceng ya Bu ya, Iya. membuat kita semakin Betul. kuat. Betul. Kalau Malah dengan berpuasa itu sebenarnya ada beberapa manfaat di kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, bahwa puasa itu ternyata berfungsi sebagai detoksifikasi. wow, Keren kan? iya, Ternyata detoksifikasi. Apa itu detoksifikasi? Yaitu pembuangan racun serta zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Nggak perlu mahal-mahal ke klinik Bu untuk Betul, detox. Ternyata betul. puasa aja bisa Bisa. membuat kita bersih setubuh ini ya. Iya, Masya gitu. Allah. Iya. membuang racun-racun yang tidak Racun-racun. dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya. Jadi saat kita kaum muslim itu menjalankan ibadah puasa, maka di sana sel-sel dalam organ tubuh secara otomatis itu melakukan itu, ya kan? Jadi kalau sudah racun-racunnya dibuang, ya kan, maka regenerasi sel yang baru, yang sehat itu akan tumbuh di sana. Nah itu, jadi pertama adalah dengan berpuasa itu manfaatnya itu tadi ya. Jadi sebagai detoksifikasi atau pembuangan racun-racun serta zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, ya kan. Kemudian yang kedua itu, nah ini meningkatkan kontrol gula darah, ya kan? Iya. Nah, itu. Mana? Jadi kita kan puasa nggak bisa makan sembarangan, ya kan? Nggak bisa makan sembarangan. Iya. Coba itu kalau buka puasa tolong jangan seperti balas dendam gitu. Semuanya dimakan gitu kan. Karena Semuanya lapar dimakan. tadi Iya. tubuh saya. Tapi ternyata malah nggak sehat. Iya, malah nggak sehat. Malah justru kok kenapa kok saya puasa kok makin sakit? Karena itu. Ya. Karena pola makannya Iya. tadi ya Bu ya, berarti ya. Sehingga tolong itu mulai sekarang kita berubahlah untuk hidup sehat ya. Untuk hidup sehat jangan, sebenarnya kalau puasa kan harusnya anggaran rumah tangga menipis. iya, minim gitu ya Minim harusnya. Iya, Tapi kenapa jadi bengkak. ya jadi karena itu ya, Mm-mm. kebiasaan yang tidak sesuai dengan kebiasaan Rasul gitu ya. Kemudian ketiga, membunuh, melawan infeksi. Melawan Ya, infeksi melawan ya. infeksi, peradangan. Oh, Peradangan. Sehingga kan di dalam tubuh kita kan tuh banyak mikroorganisme yang sehat dan yang tidak sehat. Nah, ternyata mikroorganisme itu nutrisinya itu adalah makanan-makanan yang kita makan, seperti manis-manis terutama. Oh, gitu ya Bu ya. Manis-manis, gorengan. Nah, dengan berpuasa ini dia tidak dipuasakan juga kan akhirnya. Benar. Akhirnya ditidurkan gitu. Akhirnya dia nggak bangun-bangun Iya, karena nggak ada makanannya betul. tadi ya Bu ya. Iya. Itu bahkan kemarin kebetulan anak saya itu Allahumma yarham itu ya meninggal karena kanker gitu ya. Ya, belum, masih berapa bulan yang lalu. Itu karena ternyata bahwa kata dokter itu yang menangani, bahwa di dalam tubuh kita itu ternyata banyak sekali ada bibit-bibit kankernya. Hanya bibit kankernya itu mau disuburkan apa mau dilenakkan, ditidurkan gitu. Salah satu pupuk dari sel-sel kanker itu adalah dengan makannya manis-manis. Nah, dengan puasa ini ya kan, dengan puasa ini maka kita akan membatasi itu tidak. Nah, sehingga itu bisa ditekan gitu ya. Apalagi nanti puasanya selama 1 bulan ya kan. Wah, itu bisa benar-benar tidur ya Bu. Iya, benar-benar Sel-sel tadi menidurkan. tuh. Iya, itu kemudian meningkatkan hormon pertumbuhan ya kan. Karena Wah. tadi kan
Lah ya, Mm-mm. detoksi kan. Mm-mm. Jadi kelanjutan dari detoksifikasi membuang racun-racun, Mm-mm. kemudian zat-zat yang tidak diperlukan tubuh, sehingga sel-sel yang sehat itu akan berkembang, ya kan. Iya. Bahkan di sana getah beningnya juga akan berfungsi normal, gitu. Itu yang menyehatkan. Yang berikutnya itu tentu saja mengurangi kolesterol, ya kan. Mengurangi kolesterol itu kita Benar. biasa sarapan pagi apa, siang apa, ya kan. Mm-mm. Maka dengan berpuasa itu mengurangi kolesterol karena hanya 2 kali makan kan ya, 2 kali makan, kemudian disempatkan proses-prosesnya itu akan berlama. Kemudian yang ini yang disenangi kaum ibu-ibu atau remaja putri ini, menurunkan berat badan. Saya sudah nebak. Ya kan, Benar, kita kan Bu. kadang-kadang susah sekali menurunkan berat badan. Naiknya turunnya 1 kilo, nanti naiknya 2 kilo. Tapi dengan berpuasa ya tentu saja kita bisa menurunkan berat badan, dan itu terbukti kan ya. Terbukti kalau kita makannya yang dimakan itu ala-ala Rasulullah gitu, insya Allah itu. Kemudian yang ketiga ya tadi sudah yang berikutnya itu ya mencegah depresi. Wow. Mencegah depresi, mengurangi kecemasan. Karena apa? Dengan saat berpuasa maka tubuh akan mengeluarkan namanya hormon endorfin. Apa itu hormon endorfin? Hormon kebahagiaan. Coba, ya kan? Kita kadang-kadang lemas, tapi begitu menjelang maghrib buka puasa itu kan semangat ya, bahagia gitu kan. Baru minum seteguknya alhamdulillah gitu. Itu. Jadi puasa ini masya Allah manfaatnya luar biasa banyak. Jadi hormon endorfinnya itu meningkat sehingga dengan bahagia maka kecemasan itu akan ditekan gitu kan ya. Kan. Itu saya rasa manfaat-manfaat dari kita menjalankan ibadah puasa. Iya. Apa nih, kan saya punya pengalaman tuh ya Bu ya. Beberapa tahun lalu dari tahun 2019 itu saya nggak ikut puasa Ramadan Ibu, karena kepentok hamil, mau deket melahirkan, habis itu tahun berikutnya menyusui, tahun berikutnya lagi hamil lagi, menyusui lagi. Jadi 4 tahun berturut-turut saya nggak puasa Ramadan. Akhirnya fidyah dan ganti. Nah ini baru nyicil ganti nih Bu, tahun-tahun ini, dari tahun lalu. Itu benar emang meningkatkan hormon endorfin Bu. Jadi sampai teman-teman di tempat kerja itu kayak yang, Dian kok jadi makin semangat sih, puasa kok malah makin semangat. Nah tuh gitu. Sayanya juga bingung kan kenapa, tapi ternyata benar ya Bu ya. Puasa itu meningkatkan hormon endorfin yang membuat kita jadi lebih senang, bahagia, karena hati menjadi lebih tenang gitu. Gak perlu mikirin siang makan apa ya gitu. Nah, tadi udah tips sehat selama Ramadan. Nah, Ibu nih di rumah kan bunda-bunda Asia ini juga ada yang lansia ini. Para lansia kan mungkin makannya sahurnya udah nggak banyak. Nah itu gimana lah ya Bu untuk menjaga kesehatan para lansia tadi selama puasa? Ya betul. Ya karena ya ayyuhalladzina amanu tuh, wahai orang-orang yang beriman itu kan gak ada batasan umur ya. Iya sih. Sebenarnya saya tuh sudah termasuk yang lansia. Kalau boleh tahu umur Ibu berapa? 2 tahun lagi udah 60. Masya Allah, tapi awet muda. Iya, jadi saya umurnya 58 ya kan, tetapi berusaha untuk sehat gitu kan, supaya sehat. Baik itu sebelum maupun atau ketika Ramadan maupun di luar Ramadan gitu ya. Itu. Jadi berusaha kayak apa sih Rasul ini supaya sehat kan ini. Rasul kan juga sehat terus ya, nggak jarang sakit gitu kan. Jarang sakit. Kalau kita sebentar sakit ya. Jadi malu ya Allah. Itu kan. Kalau Rasul jarang sakit gitu. Jarang sakit itu ketika menjelang ajalnya itu demam tinggi gitu kan. Sebenarnya hari-harinya tidak pernah sakit. Ya, tips ya ketika kita menjalankan ibadah Ramadan bagi ibu-ibu yang sudah senior, ya kan, sudah senior. Para bunda-bunda yang sudah senior. Ini ada beberapa tipsnya supaya kita
menjalankan ibadah pun dengan sehat, ya kan, tidak kurang suatu apa, sehingga ibadah-ibadah tarawehnya itu juga kenceng, tadarusnya kenceng, ya kan, tidak aduh sakit enggak. Jadi tips yang pertama yaitu ketika saat sahur, ya kan, saat sahur maka usahakan untuk membatasi diri minum seperti kopi, teh gitu kan. Favorit. Itu Favorit. itu karena kayaknya susah gitu ya. Sebenarnya Heeh. nggak susah, saya dulu kalau nggak minum teh itu pusing gitu. Sebenarnya Iya, tuh harus iya kayaknya aduh pusing ini, padahal itu nggak minum teh pun sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi begitu kita berazam saya harus berubah hidup saya supaya tidak minum teh manis gitu kan ya. Karena apa? Dua asupan tersebut itu membuat metabolisme tubuh kita tuh berjalan cepat, ya kan, sehingga kita cepat haus gitu. iya. Haus pasti sebentar, padahal baru jam 6 kok sudah haus gitu ya. Mm-mm. Karena itu ada zat-zat dari kafein maupun tehnya itu mempercepat metabolisme tubuh, sehingga ya rasa haus sekali meskipun kita sebenarnya tidak terdehidrasi atau tidak kekurangan cairan gitu. Sehingga itu yang pertama tipsnya ya Ibu ya. Jadi tolong dihindari itu ya, kopi maupun tehnya. Yang kedua, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang lambat cerna, ya kan, dan memiliki serat yang cukup tinggi. Contohnya apa? Gandum, Wow. biji-bijian, ya kan, kacang-kacangan gitu kan ada ya. Atau nasi merah, ya kan, beras merah itu. Beras merah itu kan seratnya tinggi. Iya. Dan antioksidannya juga bagus itu. Meskipun mahal ya. Tapi katanya enggak juga sih, enggak mahal sih. Kalau dibandingkan kalau sakit ya kan mahal. Kemahalan sakit. Mahal sakit. Ya kan paling 1 kilonya berapa sih ya? Kalau enggak pun tetap nasi putih, tapi bagaimana nasi putih itu mengandung mineral-mineral yang kita butuhkan. Seperti namanya masukkanlah serai, daun salam gitu kan. Kemudian apalagi ya, itu sebenarnya itu kan mengandung rempah-rempah, itu mengandung mineral itu. Mengandung mineral, sehingga kalau masak nasi putih kayak nasi liwet ya. Iya, itu kan nasi enak. liwet. Nasi liwet itu kan enak. Itu sebenarnya bagus. Itu boleh. Jadi seratnya tinggi seratnya. Ya, kemudian saat berbuka puasa dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma. Itu saja. Mengkonsumsi kurma, nggak usah mengusir yang lainnya dulu. Ya kan, karena di dalam kurma itu tadi sudah saya sampaikan bahwa itu juga karbohidratnya tinggi, kaliumnya tinggi, magnesiumnya juga tinggi. Itu kan sangat dibutuhkan oleh kita ya, sehingga tidak cepat semutan, tidak cepat pegel-pegel gitu kan. Gitu. Kemudian yang kalau nggak ada kurma bolehlah pisang. Pisang itu sama kandungannya, hampir sama, ya kan, hampir sama itu pisang sama kurma itu kandungannya. Jadi kalau nggak suka kurma, kan ada orang tertentu nggak suka kurma ya, itu boleh. Kemudian batasi makanan yang digoreng, ya kan, itu dibatasi. Kalau pengen ya just separuh aja lah, ya kan. Biar nggak kempunan kalau orang sini ya bilangnya ya. Aduh, katanya biar nggak kempunan sih, waktu baru kesini kempunan itu apa sih? Aduh, walah kok gitu ya namanya. Saya nggak percaya, saya bilang. Gitu. Jadi batasi makanan yang digoreng saat berbuka ya ibu-ibu ya. Karena apa? Ini dapat meningkatkan sel-sel lemak dalam tubuh. Itu. Nah, kalau sel-sel lemak di dalam tubuh ini sangat tidak bagus untuk kita ataupun apalagi yang sudah usia lanjut ya, lebih cenderung memiliki keluhan-keluhan biasanya kalau sudah lemaknya banyak. Benar nggak ibu-ibu? Iya kan? Keluhannya banyak, jantung lah, nanti hipertensi lah. Kenapa hipertensi? Karena kan ya seperti kita ketahui bahwa pembuluh darah kalau sudah ada plak-plak lemaknya banyak, maka darah itu kan sebenarnya mengangkut makanan, nutrisi yang kita diperlukan. Tetapi kalau jalan lalu lintasnya itu sempit, ini kan jadi nggak lancar. Iya benar.
Kalau sudah nggak lancar, maka sel-sel yang lain itu juga tidak terasup dengan nutrisi. Kemudian otak itu juga nggak teroksidasi gitu kan. Nah, akibatnya itu bisa terjadi stroke nanti. Jadi sangat berbahaya itu sebenarnya. Maka kurangi ya Bu ya. Gorengan itu kalau bisa cerai dulu deh. Itu kemudian batasi makanan yang lebih cepat cerna ya, seperti yang manis-manis itu ya, manis-manis itu cepat mencernanya gitu, sehingga bisa mendatangkan haus yang lebih cepat gitu. Kemudian konsumsi, nah yang penting ini konsumsi air putih dan jus aja, tapi jus yang nggak pakai gula loh, ya kan. Jusnya nggak usah pakai gula, nanti boleh tambahin jus biar manis tuh kurma ya, atau madu. Itu lebih. Yang terakhir adalah hindari terlalu banyak makan es. Minum es ya. Minum es ya, kok makan es ya. Tapi ada loh sepupu saya tuh, ponakan saya tuh suka makan es. Tapi memang jadi badannya gendut itu. Makanya kita nggak mau ya. Iya. Itu ya, jadi itu ya tips-tips untuk lansia supaya sehat di Ramadan menjalankan ibadah puasanya. Ibu, ini sebenarnya tuh masih banyak yang ingin saya tanyakan. Mana pembahasannya seru, serasa balik lagi kuliah gitu. Udah kayak satu SKS aja, soalnya pembahasannya isi banget, benar-benar isi tips-tips kita untuk menjalani Ramadan di tahun ini, Masya Allah. Nah, Ibu, ini saya izin untuk menyimpulkan ya Ibu ya dari podcast kita hari ini. Nah, kata Ibu Asmaul Husna tadi bahwa puasa ini sebenarnya ada beberapa manfaat. Yang pertama untuk mendetoksifikasi, yang kedua menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol, dan temannya satu lagi itu asam urat ya Bu ya, kelupaan ya Bu ya. Satu lagi. Nah, terus dari TV Bu yang sering kan itu 3 keluhan tuh Bu. Betul. Nah, terus yang paling tadi banget tuh menurunkan berat badan loh ibu-ibu ya, apalagi yang kayak badannya kayak saya ini ya. Memang mau diterapkan lah di Ramadan kali ini, harus buka pakai kurma, makan buah, batasi gorengan, sama batasin manis-manis ya Bu ya. Nah Ibu, terima kasih banyak atas materinya hari ini. Sama-sama. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol kembali ya Bu ya. Masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan ya. Nah, ini kekurangan dari saya sendiri Ibu, kesempurnaan hanya dari Allah. Semoga pertemuan kita hari ini, podcast kita hari ini banyak manfaat untuk para bunda-bunda sekalian di rumah. Nah, silakan diterapkan di rumah. Nah ya, saya akhiri ya Bu ya podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.